Sahabat berbagi info, ternyata setelah Panglima Tibang, peran cuak di Aceh sudah membudaya. Kisah para cuak di Aceh zaman kolonial Belanda berikut kami paparkan. Sahabat berbagi info, wanita Aceh tidak mengakui suaminya hanya karena ayah dari anaknya itu telah tunduk kepada Belanda, memilih menjadi janda daripada disebut istri cuak. Namun tak sedikit pula wanita Aceh yang tersiksa hanya karena suaminya informan Belanda. Salah satu kejadian seperti itu terjadi di Lung, Aceh Besar pada tahun 1933. Menurut Zencraft, pada saat itu di sebuah desa terdapat 13 pria pejuang Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun salah satu di antaranya menyerahkan diri kepada Belanda. Mengetahui hal tersebut, istrinya marah besar. Ia tidak lagi menerima ayah dari anak-anaknya itu. Para penduduk pun mengucilkannya. Akibatnya, pria itu terpaksa tidur di sebuah gubuk di ladangnya. Tak lama kemudian, seorang kolonel Belanda bersama seorang pegawai pemerintahan datang ke desa itu untuk menginterogasi wanita yang telah mengusir suaminya. Ketika ditanya kolonel tadi, ia menjawab, "Suami saya tidak punya suami." Jawaban itu diberikan sambil meludah ke tanah di hadapan sang kolonel. Namun ketika nama suaminya disebut, ia langsung memotong dan berkata dengan suara lantang, "Dia bukan laki-laki." Kolonel tadi pun geleng-geleng kepala. Bagi wanita itu, suami tak ubahnya seorang pengecut karena menyerah, bukan mati syahid sebagai pejuang lain. Siapapun boleh berkompromi, tetapi pantang bagi wanita Aceh. Dia memikul sahamnya dalam bencana perang sebagai pahlawan atau serikandi, dan seringkali sebagian martelares. Kadang-kadang ia menderita lebih hebat lagi dari orang si negerinya dibandingkan dengan siksa yang dilancarkan oleh company. Lebih-lebih kalau ia terdiam di zona di mana silih berganti muncul pasukan kita dan kemudian pihak pemberontak, tulis Zencraft. Sahabat berbagi info, kejadian yang sama juga terjadi di desa Pulau Senong, Tangse Pidi. Seorang pria yang bekerja sebagai informan Belanda ditangkap pejuang Aceh. Hal itu terbongkar ketika melihat informan tersebut memiliki banyak uang. Penyelidikan pun dilakukan. Akhirnya diketahui uang itu didapat dari Belanda atas jasanya yang memberi informasi keberadaan pejuang Aceh. Informan itu pun ditangkap dan disembelih dalam kurun waktu 1 tahun saja. Menurut Zencraft, tak kurang dari 20 cuak yang dipotong lehernya. Namun keluarga yang ditinggalkan tidak pernah meratapinya karena dianggap telah berkhianat. Saudara mutua, yang lebih miris adalah apa yang dialami istri seorang cuak yang bernama Banta di desa Pulau Kawa. Pada suatu malam di bulan Juli 1910, pimpinan gerombolan Aceh, Kecik Maha, bersama pengikutnya mendatangi kampung tersebut untuk mencari Banta yang diketahui sebagai informan Belanda. Namun ketika sampai di rumah, ternyata pria yang dicari itu tidak ada di tempat. Menurut istrinya, Banta ada di rumah istri mudanya. Namun Kecik Maha tetap memeriksa seisi rumah. Kemudian ia duduk di sebuah bangku, meminta kepada istri pertama Banta tersebut untuk membersihkan kakinya yang berlumpur dengan air dalam sebuah pasu. Setelah bersih, Kecik Maha meminta agar mengeringkan dengan rambutnya. Wanita itu pun kemudian mengurai rambutnya, mengeringkan kaki Kecik Maha. Wanita itu pasrah karena itu menyangkut hidup matinya. Setelah kakinya bersih dan kering, Kecik Maha menghunus pedangnya dan menghabisi nyawa wanita itu. Setelah itu, gerombolan Kecik Maha pun berangkat ke rumah istri muda Banta. Ketika sampai ke rumah itu di malam buta, Kecik Maha dan gerombolannya menyeru sebagai pasukan komponi. Ia memanggil Banta dan memintanya turun dari rumah dengan bahasa Melayu, seolah-olah yang datang adalah pasukan komponi Belanda. Banta pun kemudian turun dari rumahnya. Ketika menuruni tangga, kakinya pun dipukul oleh gerombolan Kecik Maha. Ia pun roboh ke tanah, tangan, kaki dan kepalanya dipotong-potong. Kepala kampung dari kampung Pulau Senong pada malam yang sama telah disembelih seperti itu pula. Mayat istrinya pun dibuat demikian juga, sehingga kumpulan
Semuanya itu merupakan tontonan yang sangat memalukan sehingga para marsusi bersumpah menuntut balas terhadap Kecik Maha. Saudara mutua, masih menurut Zencraft, di dekat cincangan mayat istri dan mata-mata komponi itu, para pasukan marsusi bersumpah akan mengejar Kecik Maha dan mencincang tubuhnya seperti yang dilakukannya terhadap keluarga Cuak tersebut. Pemburuan pun dimulai. Namun Kecik Maha selalu bisa lolos sampai pada tanggal 24 Maret 1911, Kecik Maha dan kelompoknya kembali turun ke desa Pulau Sunong untuk menyumpai istrinya. Sekitar pukul 5 sore, Kecik Maha dan kelompoknya nampak di pinggiran kampung tersebut. Sementara pasukan marsusi di bawah pimpinan Van Dogelen, seorang sersan asal Ambon, sudah menunggu dengan jebakannya. Kecik Maha dan gerombolannya pun tewas dalam penyergapan itu. Saudara mutua, kejadian lain yang tak kalah miris terjadi di Senagan, daerah pesisir Aceh Barat dalam tahun 1906 dan 1907. Sebuah kelompok pejuang Aceh pimpinan Ibrahim yang lebih dikenal dengan sebutan Pang Brahim. Ia sendiri merupakan bawahan dari kelompok pejuang yang lebih besar pimpinan Tengku Putih. Tengku Putihlah biang keladi atau aktor intelektual yang pada tahun 1917 melakukan penyerangan terhadap tentara kita dan menewaskan Gu Sensu, tulis Zencraft dalam bukunya tentang peristiwa tersebut. Namun dalam suatu penyerangan Belanda di bawah komando Borel, Pang Brahim tertangkap hidup-hidup dan ditawan Belanda. Tertangkapnya Pang Brahim tak lepas dari peran seorang Cuak yang merasa sakit hati terhadap perlakuan kasar pasukan Pang Brahim terhadap keluarganya yang juga dicap sebagai Cuak. Setelah diinterogasi, ia kemudian dipenjara di Melambo. Meski mengalami berbagai siksaan, dalam penjara ia tetap menyatakan tekadnya secara lantang untuk membalas dendam terhadap Belanda.